Begitulah, Human Rights Watch atau HRW menilai bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo lemah dalam mengatasi pandemi COVID-19 yang melanda tanah air sejak Maret 2020 lalu. Pemerintah Indonesia disebut lamban dan tidak cakap dalam menangani pandemi COVID-19. Penilaian itu bertolak pada buruknya angka rata-rata testing dan tracing deteksi virus corona hingga minimnya transparansi penanganan. Lebih lanjut pemerintah. Dilansir cnnindonesia.com pada Minggu 17 Januari dalam laporannya World Report 2021, organisasi hak asasi manusia tersebut menyoroti pemerintahan Presiden Joko Widodo justru dianggap lebih fokus pada regulasi terkait ketenaga kerjaan yang merugikan hak pekerja dan merusak lingkungan, serta lebih menitikberatkan pada aspek ekonomi. Respon pemerintahan Presiden Joko Widodo terhadap pandemi COVID-19 lemah dengan tingkat pengujian dan penelusuran yang rendah dan kurangnya transparansi. Dampaknya, virus ini telah menghancurkan, menewaskan sedikitnya 17.000 orang dan menyebabkan hilangnya 2,6 juta pekerjaan, tulis HRW. Direktur Bagian Asia HRW, Brad Adams, mengatakan Jokowi tidak pernah menjadikan penanganan pandemi COVID-19 sebagai prioritas utama. Tampaknya, pemerintah Jokowi tidak pernah menjadikan pandemi sebagai prioritas utama, justru fokus meloloskan undang-undang ramah bisnis yang merugikan pekerja dan lingkungan, tutur Adams. Benarkah demikian? Secara sederhana, sebenarnya harus diakui bahwa tidak ada negara yang kuat menghadapi wabah COVID-19 ini. Semua kelimpungan, semua keteteran, Cina, Korea Selatan, atau Jepang, mereka bisa dikatakan belum menang seperti sesungguhnya. Yang ada adalah masih bersiasat saja, masih mencari jalan terbaik, masih perlu perbaikan dan penyesuaian, dan masih terjadi pembatasan di sana-sini. Artinya tidak ada yang benar-benar kuat. Lalu benarkah Indonesia lamban dan tidak berimbang karena lebih menitik beratkan pada kepentingan ekonomi? Perlu diketahui, Bloomberg menyusun daftar negara dengan penanganan terbaik COVID-19 sekaligus menjadi negara teraman berdasar angka-angka sejumlah pengkategorian. Kasus per bulan per 100.000 populasi, kasus kematian per bulan, total kematian per sejuta populasi, jumlah kasus positif, dan akses terhadap vaksin COVID-19. Hasilnya Indonesia berada di urutan ke-19 dengan SKB 66, dengan kasus per bulan per 100.000 populasi di angka 42, kasus kematian per bulan 2,4%, total kematian per sejuta populasi 58, jumlah kasus positif 12,5%, dan akses terhadap vaksin 4 dengan skala 1 hingga 5. Sementara ketika penanganan COVID-19 disandingkan dengan upaya pemulihan ekonomi secara bersamaan, Indonesia menjadi negara yang termasuk dalam 5 besar atau top 5 terbaik. Jadi kita ini termasuk top 5 yang bisa menangani secara berimbang antara COVID-19 maupun pelunakan atau penurunan kontraksi ekonomi. Jelas Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau PCPEN, Erlangga Hartarto dalam konferensi pers virtual dari BNPB, Jakarta, Senin, 12 Oktober 2020 yang lalu, dikutip dari Kompas TV. Peringkat Indonesia itu di bawah Cina, Taiwan, Lituania, dan Korea Selatan. Terkait Presiden Jokowi yang ngotot soal UU Ciptaker, bukanlah itu bisa dilihat sebagai langkah cepat demi menyambut efek pandemi yang mengakibatkan hilangnya banyak lapangan kerja dan seretnya investasi? Langkah terukur Presiden Jokowi menghadapi pandemi juga terlihat pada kebijakan pemerintah terkait anggaran belanja negara, dikutip dari www.kemenku.co.id
COVID-19, anggaran negara diprioritaskan untuk menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat, termasuk tenaga medis, memastikan perlindungan dan jaring pengaman sosial untuk masyarakat rentan, dan perlindungan terhadap dunia usaha. Sementara pada masa tanggap darurat pandemi COVID-19, APBN difokuskan untuk pemeriksaan testing bagi korban, peningkatan kapasitas RS, dan ketersediaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan. Sedangkan total biaya penanganan dampak COVID-19 sebesar Rp677,20 triliun, terdiri atas bidang kesehatan Rp87,55 triliun, pemulihan ekonomi nasional Rp589,65 triliun, demand side Rp205,2 dan supply side Rp384,45 triliun. Kemudian anggaran dan instrumen fiskal tetap dikelola untuk menekan dampak jangka panjang, termasuk memastikan terpenuhinya kecukupan pangan dan menggerakkan kembali perekonomian yang melambat. Lebih lanjut, Kementerian Keuangan berkolaborasi dengan gugus tugas penanganan COVID-19 dan K/L mengatasi masalah ini, mengajak seluruh pemangku kepentingan dan warga negara untuk berkontribusi dan mendukung langkah pemerintah. Kemudian, soal vaksinasi juga tidak diremehkan pemerintah Indonesia, karena ini terkait dengan kepercayaan dari dunia internasional soal kesigapan Indonesia dalam menangani pandemi ini. Pada Rabu 13 Januari 2021 sudah dimulai tahapan vaksinasi COVID-19 di Indonesia yang rencananya akan memakan waktu 15 bulan ke depan. Kemudian bagaimana Indonesia memenuhi kebutuhan vaksin demi bisa mencapai herd immunity? Jumlah vaksin COVID-19 yang dibutuhkan Indonesia untuk bisa mencapai herd immunity dan menekan penyebaran adalah sekitar 426 juta dosis. Secara rencana, saat ini Indonesia sudah mengamankan sekitar 660 juta vaksin COVID-19, lebih banyak 137 juta dosis dari kebutuhan yang diperuntukkan sebagai cadangan. Indonesia sudah membeli sekitar 125 juta dosis vaksin buatan Sinovac, dengan opsi untuk menambah 100 juta dosis bila dibutuhkan. Sementara dari Novavax, Indonesia memesan sebanyak 50 juta dosis dengan opsi penambahan vaksin sebanyak 80 juta dosis vaksin. Dari AstraZeneca, Indonesia akan membeli sebanyak 50 juta dosis dengan opsi penambahan vaksin juga sebanyak 50 juta dosis. Sementara dari Pfizer, Indonesia berencana mengamankan sekitar 100 juta dosis, 50 juta dosis adalah order pasti dan 50 juta dosis lainnya adalah opsi tambahan. Yang terakhir, melalui WHO dengan COVAX atau Gavi yang berfungsi untuk mempercepat penyelesaian pandemi yang akan mengatur distribusi vaksin COVID-19 bagi negara-negara miskin dan berkembang dengan memberikannya secara gratis. Indonesia sebagai negara berkembang juga akan mendapatkan jatah vaksin untuk 20% populasi atau sekitar 54 juta orang atau 108 juta dosis vaksin. Nah, akhirnya tidak terlihat sama sekali lemah dan lambannya pemerintah Presiden Jokowi dalam menghadapi wabah COVID-19 ini. Tidak ada ketidakseimbangan dalam menangani wabah antara demi kepentingan kesehatan maupun dari aspek ekonomi. Semua serba terukur dan mengoptimalkan segala kemungkinan upaya. Agaknya HRW ini hanya mengada-ada saja.